Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kembali kami boleh hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara. Kami bersuka cita untuk waktu yang boleh ada, di mana kesempatan ini kita boleh hadir dengan tema yang spesial. Selamat datang di acara Leadership Talk dengan tema Persembahan Buah Sulung. Ini merupakan percakapan yang sangat sulit untuk diredam. Mungkin ada simpang siur pengertiannya, tapi hari ini kita akan mendapat pengertian yang jelas dengan dasar kebenaran firman Tuhan. Apa dan bagaimana isi daripada percakapan tema kita hari ini? Mari saya mengajak kita untuk menyapa para narasumber kita yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Siapakah mereka? Yang pertama ada Bapak Gembala Pembina kita, yaitu Bapak Pendeta Bambang Yonan. Shalom Pak Bambang, apa kabar Pak? Baik, luar biasa. Bapak sehat ya? Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak boleh hadir dan boleh memperlengkapi umat Tuhan, para pemirsa yang akan menyaksikan acara ini. Dan narasumber kita berikutnya adalah Gembala Sidang Keluarga Besar GBB dan Plaza. Shalom Pak Edi. Shalom. Apa kabar Pak? Luar biasa, puji Tuhan. Semuanya baik ya Pak? Puji Tuhan. Terima kasih Pak untuk kesempatan Bapak boleh hadir dan menyediakan waktu juga buat kami. Dan narasumber kita yang berikutnya yang gak asing lagi itu adalah Bapak Pendeta Dr. Robert Benedictus MTH, representatif dari STT Pelita Kebenaran. Shalom Pak. Shalom. Apa kabar Pak? Puji Tuhan baik. Terima kasih ya Pak buat kesempatan boleh hadir. Dan langsung aja Pak, ini saya langsung ke Bapak deh gitu ya. Karena Bapak kan sebagai teolog, ini kayaknya perlu menjadi dasar kebenaran yang didengar oleh para pemirsa pada kesempatan ini. Pak gini, selama ini kan kalau kita bicara mengenai persembahan, maka seringkali itu orang langsung mengaitkannya dengan ibadah. Betul ya? Oh kalau ibadah maka saya berikan persembahan. Padahal kalau kita perhatikan dari kitab Perjanjian Lama, maka ada dua orang yaitu Kain dan Habel. Masa hidup mereka juga mempersembahkan kepada Tuhan. Dan menariknya kehidupan dari Kain dan Habel memberikan persembahan ini Pak, dengan tata ibadah dalam kitab Taurat ini kan waktunya sangat jauh. Nah pertanyaannya gini Pak, apa sih sebenarnya pengertian, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan persembahan? Dengan merujuk kepada Alkitab, menurut Alkitab, dan bagaimana hubungan persembahan tersebut Pak dengan yang namanya ibadah itu sendiri? Apakah ada persembahan merupakan bagian dari ibadah atau memang persembahan itu merupakan inti daripada ibadah itu sendiri Pak? Silakan Pak. Ya baik, terima kasih para pemirsa dan bapak-bapak sekalian. Memang memberikan persembahan kepada Tuhan itu biasa lazim kita lakukan di gereja. Bahkan di pertemuan-pertemuan lain di luar gereja seperti kita kumpul di persekutuan-persekutuan kita memberi persembahan. Cuma sering sekali kita tidak paham maksud tujuan memberikan persembahan itu. Persembahan itu bukannya sekedar liturgi. Jadi ada liturgi lalu tiba-tiba ada persembahan. Bukan. Sebab persembahan itu kalau kita lihat konteks di dalam Alkitab ini, maka mulai dari baik perjanjian lama sampai itu kita lihat nanti di perjanjian baru, persembahan itu sesuatu yang secara total saya bilang itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya ibadah. Karena persembahan itu sendiri adalah ibadah itu sendiri. Jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi persembahan itu bukan aktivitas keagamaan. Persembahan itu bukan sekedar rutinitas ibadah, tetapi persembahan itu adalah relasi kita kepada Tuhan. Jadi di dalam perjanjian lama kalau kita melihat, ada begitu banyak kata-kata dalam bahasa Ibrani itu bicara tentang ibadah. Jadi tidak semua ibadah itu di rumah ibadah, di sinagog. Bahkan mereka beribadah itu secara pribadi, di dalam keluarga, di mesbah yang mereka buat. Jadi ada banyak kata-kata seperti avodah, seperti saca, itu artinya sujud dan merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mereka itu bawa persembahan tuh. Kemudian ada zabah, memberikan korban, bahkan di sini menyembelih gitu. Itu zabah, kemudian ada mincah namanya, pemberian persembahan, todah ucapan syukur, tehilia, di sini kata haleluya itu sebenarnya akar katanya di sini tehilia. Haleluya sebenarnya itu pujian dan penyembahan kita. Ini semua adalah ibadah kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu menjadi ibadah. Tetapi ibadah yang disertai dengan offering, persembahan tadi.
Jadi bukan hanya sekedar rutinitas dan formalitas, tetapi sekali lagi kepada para pemirsa yang mendengar, persembahan itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Ini saya terima dari Bapak Gembala Pembina kita, Pak Bambang. Beliau mengirimkan dan saya pelajari kata-kata yang Bapak kirim itu. Ada 7 kata yang diterjemahkan itu persembahan. Tetapi punya makna yang begitu luas, begitu dalam, begitu luar biasa. Dan karena mungkin ini waktunya tidak terlalu panjang, saya hanya kutip beberapa. Kalau kita perhatikan pertama, persembahan di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 4, yaitu kata minha itu artinya membawa persembahan, mendekat kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan. Ini bicara soal relation. Kemudian yang kedua, Abraham dan Yitro mempersembahkan korban bakaran. Korban bakaran yang dalam bahasa Ibrani pakai kata olah, itu asap. Ya, asap yang naik ke atas kepada Tuhan dan seluruh korban itu dibakar habis. Dan itu bicara soal penyerahan total. Jadi persembahan ini semuanya punya meaning, punya makna. Jadi ini bukan sekedar kita mengeluarkan amplop dan kita mengisi kantong-kantong persembahan dan kemudian kita transfer. No, tolong perhatikan saudara-saudara, ketika kita memberikan persembahan itu adalah ibadah kamu kepada Tuhan dan itu harus dilakukan dengan penuh hormat dan seterusnya. Kemudian juga ada kata untuk ini ya, ada kata terumah. Ini Keluaran 25 ayat 2 firman Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut persembahan khusus. Ada kata persembahan khusus yaitu terumah. Saya gali lagi apa sih artinya ini bicara soal kontribusi. Kontribusi yang bukan main-main, bukan sekedar mau nyumbang-nyumbang tanpa ada hati di sana, tapi ini sebuah kontribusi yang malah saya perhatikan kata-kata itu sangat teologis sekali, yang diterjemahkan tuh menjadi set apart. Jadi persembahan yang dipisahkan, yang di set apart, ini malah bicara tentang apa ya, sesuatu yang begitu khusus sekali. Jadi banyak ini kita bisa pelajari, saya pikir saya tidak terlalu lama membicarakan itu, tetapi pertanyaan tadi, apa itu persembahan, kemudian bagaimana hubungan persembahan dengan ibadah, sangat dekat sekali. Jadi to make it clear and simple, kita semuanya mulai sekarang harus mengerti bahwa ketika kita membawa persembahan kepada Tuhan, apakah persembahan umum, persembahan misi, apakah itu namanya persembahan ucapan syukur dan lain-lain yang kita bawa kepada Tuhan, itu adalah ibadah. Itu adalah bukan hanya ibadah, tapi bicara soal relation kita, hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin ada tambahan dari Bapak-Bapak. Apa yang disampaikan oleh Pak Robert tadi itu luar biasa, bahwa antara ibadah dan persembahan itu nggak bisa dipisah. Karena ibadah dan persembahan itu berbicara tentang relationship. Nah, bagaimana kemudian hubungan kita, kedalaman daripada hubungan kita itu bisa dinilai melalui ibadah kita. Dari mana kita tahu? Nah, mari kita lihat Maliahi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Karena Alkitab berkata begini, jika aku ini Bapa, di manakah rasa hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuan, di manakah rasa hormat yang kepadaku itu? Nah, kenapa kamu membawa binatang yang timpang, yang buta, yang cacat? Coba aja kamu berikan kepada bupatimu. Apakah dia mau menerimanya? Nah, dengan kata lain, apabila kita beribadah kepada Tuhan dengan tidak membawa apa-apa, atau kita beribadah kepada Tuhan dengan membawa persembahan ala kadarnya, maka itu akan menunjukkan hati kita terhadap relationship antara kita dengan Allah yang memberkati kita, kepada Bapa yang melindungi kita, sebagai pemimpin yang menuntun kehidupan kita. Nah, jadi persembahan itu gak bisa dilepas. Karena pada waktu kamu memberikan persembahan, itu menunjukkan rasa hormat kamu kepada Tuhan. Persembahan atau korban
dari sejak kitab Kejadian itu sudah ada sampai dengan kitab Wahyu. Contoh, pada waktu Kain dan Habel mempersembahkan persembahan, nah maka kata korban yang ada dalam ayat itu, nah diambil dari kata karai dalam bahasa aslinya. Kata karai ini memiliki pengertian to draw near, yang datang mendekat. Nah kenapa? Nah sekarang Alkitab menggunakan kata korban itu, yaitu datang mendekat. Oleh karena Kain dan Habel itu adalah produk yang lahir di luar Taman Eden. Tidak seperti ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya Adam dan Hawa dilahirkan di dalam Taman Eden. Tentunya Adam dan Hawa itu bercerita tentang keindahan daripada Taman Eden. Nah dia menceritakan bahwa ada 4 sungai yang membelah Taman Eden, yang mengairi Taman Eden, dan ada begitu banyak emas, damar, bedola, dan Tuhan memerintahkan tanah untuk mengeluarkan buah yang baik untuk dimakan, dan mereka hidup dalam kelimpahan dan mereka bermitra dengan Tuhan. Tetapi pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu berpisah dengan Tuhan. Tuhan di Taman Eden, manusia di luar Taman Eden. Dan waktu Kain dan Habel lahir, mereka mulai menyaksikan betapa sulitnya untuk mencari makan karena mereka harus mengolah tanah dan seterusnya. Nah, waktu mereka mendengar cerita daripada bapaknya tentang keindahan Taman Eden, maka disitulah muncul kerinduan daripada Kain dan Habel untuk kembali ke Eden. So, pertanyaannya bagaimana? Nah, saya percaya pada waktu Kain dan Habel memiliki kerinduan untuk kembali ke Eden, maka Tuhan memberikan pewahyuan kepada Habel bagaimana cara untuk kembali ke Eden. Di dalam Ibrani 11 ayat 4, maka dicatat begini, karena iman maka Habel membawa persembahan yang lebih baik daripada korban yang dipersembahkan oleh Kain. Nah, persembahan apa, Ben, yang lebih baik? Yakni persembahan yang dibawa berdasarkan iman. Dari mana iman muncul? Dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Firman. Jadi saya yakin Tuhan itu berbicara kepada Habel supaya Habel itu mempersembahkan ternak sulungnya yang disembelih, kemudian dipersembahkan di atas mezbah. So, pertanyaannya, kenapa harus disembelih? Karena di dalam perjanjian lama, maka dicatat segala sesuatu harus dikuduskan dengan darah. Tanpa penumpahan darah, maka tidak ada pengampunan dosa. Yang jadi masalah ini kan pada waktu kita berdosa, maka ada pemisah antara kita dengan Tuhan. Ada penghalang yang menghalangi kita untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Nah, kalau kamu pisahkan nih ibadah, kamu pisahkan dengan persembahan. Ngapain persembahan lagi. Kolekte lagi. Udah, saya pokoknya mau ibadah aja tanpa persembahan. Nah, artinya kamu mau beribadah, tapi kamu tidak mau mendekat kepada Tuhan. Padahal jauh dekat dengan Tuhan itu bukan jarak. Kalau kamu baca di dalam Mazmur pasal 73 ayat yang ke-27a, maka dicatat, jauh dari Tuhan kita akan binasa. Tapi dekat dengan Tuhan kita hidup. Jangan lupa prinsip daripada pokok anggur yang benar. Di dalam Yohanes pasal 15, kalau kita melekat, kita hidup, kita terlepas, maka kita tidak bisa berbuah. Kita menjadi kering dan akan dibuang ke dalam api. Nah, pada waktu Israel tinggal di Mesir selama 420 tahun, mereka di sana, mereka beribadah. But mereka tidak pernah membawa korban. Kenapa?
Karena korban mereka adalah kekejian buat orang Mesir. Karena jangan lupa dewa orang Mesir itu kepalanya kepala lembu. Jadi kalau mereka sembelih itu lembu sapi, nah maka mereka yang disembelih oleh orang-orang Mesir. Dan apa yang terjadi waktu mereka tidak membawa korban dan persembahan? Tuhan tidak hadir. Mengapa? Tidak ada pengampunan, tidak ada kemudian penebusan, dan dosa mereka tidak ada yang tutupi. Penghalang itu tetap ada, ibadah, tapi tidak beroleh persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan. Baru pada waktu kemudian mereka ada di padang gurun, nah maka Tuhan tuh berfirman begini kepada Musa begini. Dalam Keluaran 20 ayat yang ke-24. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah, persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu, pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. So, ibadah, kita jelas beribadah kepada Tuhan. Tapi korban akan membawa kita dekat. Karena korban ini berbicara mengenai korban Tuhan Yesus yang ada di atas kayu salib. Nanti kita akan sambung lebih dalam lagi. Tapi ibadah tanpa persembahan, maka kita tidak akan bisa bertemu dengan Tuhan. Tapi ibadah dengan persembahan, Tuhan berkata, aku akan datang kepadamu, aku akan memberkati kamu. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Gimana Pak Edi? Ya, sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bambang maupun Pak Robert, bahwa ibadah nggak bisa dilepaskan dari persembahan. Karena kalau kita baca ketetapan juga yang diberikan oleh Tuhan kan. Tuhan memberikan ketetapan kalau kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-16, ayat 16 dan 17. Kepada orang-orang Israel Tuhan berkata begini, 3 kali setahun maka kamu harus datang untuk menghadap hadirat Tuhan, yaitu hadirat Tuhan Allahmu. Dan pada waktu kamu datang untuk menghadap hadirat Tuhan Allahmu, waktu kamu beribadah, jangan ini dengan tangan yang hampa. Yang artinya mereka itu memang harus mempersiapkan persembahan. Karena persembahan, mohon maaf, tidak berbicara hanya tentang uang atau nilai, tetapi ini berbicara tentang hubungan, kerinduan kita untuk kemudian mendekat kepada Tuhan dengan rasa hormat dan menjadikan Tuhan itu adalah Bapa kita, orang yang kemudian kita hormati. Peristiwa di Mesir yang tadi disampaikan, contoh berulang-ulang Musa berbicara kepada Firaun. Firaun berkata, boleh kamu pergi, tapi jangan bawa kambing domba dan semuanya. Silakan kalau mau beribadah di gurun, pergi aja. Musa berkata, nggak bisa. Kalau kami pergi, maka ini harus menyertai. Karena bagaimana kami mau mempersembahkan persembahan nantinya. Mereka udah lakukan 420 tahun. Dan mereka nggak lihat sesuatu. Ibadah, ya ibadah. Tapi pada waktu kemudian Musa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam Keluaran pasal yang ke-20, maka perubahan itu terjadi dalam kehidupan orang-orang Israel. Kain dan Habel juga beribadah dengan cara dia membawa persembahan. Nuh pada waktu melewati air bah, Nuh kemudian mulai membangun mezbah. Maka apa yang dilakukan oleh Nuh? Dia mempersembahkan persembahan. Dan ini adalah isi hati Tuhan. Karena persembahan sekali lagi bukan berbicara tentang nominal saja. Tetapi persembahan itu berbicara tentang hubungan kita kembali dengan Tuhan. Jadi gak bisa dipisahkan. Sangat tidak bisa dipisahkan. Ini menarik loh Bapak Ibu Saudara. Tadi para narasumber berkata persembahan dan ibadah tidak boleh dipisahkan, bukan bicara nominal, ya. Ini bukan bicara nominal. Jadi tolong jangan dipelintir-pelintir lagi. Oh, gereja udah besar, ngapain kasih persembahan? No. Tetapi ibadah dan persembahan ini jelas
Ini merupakan satu hubungan dan tadi Pak Bambang sudah ngangkat satu ayat, beberapa ayat berkata hubungannya itu bagaimana. Apakah kita hubungannya dengan Tuhan yang kita hormati atau kita menganggap Tuhan itu bukan sesuatu yang kita layak untuk dihormati. Pilihan dari tangan kita Bapak Ibu Saudara. Apa dan bagaimana kita memberi, maka itu menentukan siapa Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita tadi Pak Bambang bilang ala kadarnya, ya sudahlah, berarti udahlah itulah iman kita. Kan gitu kan? Ya mau apa lagi mau dibilang. Tetapi hari ini ketika mendapat pengertian daripada narasumber, mari kita rubah pengertian kita. Bahwa pada waktu kita beribadah, kita sedang ketemu dengan pribadi yang kita hormati, di mana pada waktu kita beribadah kita membawa korban, dan korban itu sebagai tanda hormat kita kepada Tuhan. Dan tadi sudah dipaparkan oleh Pak Bambang bahwa pada waktu kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Gitu ya Pak, kita menjadi bangsa yang berbahagia, kita diberkati. Tapi pertama yang harus kita lakukan, apakah Tuhan menjadi pribadi yang terhormat dalam hidup kita melalui persembahan kita. So jangan berkata, yang penting kan saya bisa nyanyi, nyembah di gereja nyaman, GB rumah persembahan bagus, alat musik bagus, udah cukup persembahannya. Nantilah, ini yang udah segini udah cukup lah. Ayo, hari ini kita rubah paradigma kita berubah, supaya apa? Supaya kita menjadi orang berbahagia. Apa sih yang membuat kita tuh berbeda dari yang lain? Kan doa Musa tuh begini kan, pada waktu Tuhan bersama-sama dengan kita, maka kita berbeda dari segala kaum yang ada di muka bumi ini. Nah jadi kalau kita kemudian berpikiran, ya udah kayak tadi kan, gerejanya udah kaya, gereja udah banyak duit, nggak perlu kemudian bawa persembahan lagi. Nah bagaimana Tuhan mau sama-sama dengan kita? Nah itu perlu diperhatikan. Dan persembahan itu benar, bukan hanya soal uang aja. Ucapan syukur itu juga adalah persembahan. Hidup kita itu adalah persembahan. Perbuatan kita itu adalah persembahan. Karena kita itu adalah a living sacrifice. Jangan lupa loh, hidup kita itu adalah persembahan. Jadi jangan cuman kalau persembahan duit, persembahan kolektor, enggak. Itu kita mesti rubah cara berpikir. Clear ya Pak, Bapak pemirsa clear bahwa persembahan itu it's not only talk about the money, tetapi kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, baik. Mungkin pertanyaan kedua ke Pak Bambang mungkin ya Pak ya. Ini pertanyaan kedua, Pak. Di dalam Alkitab juga kan kita menemukan satu konsep yang sangat menarik, yaitu tentang persembahan buah sulung. Dan di mana dalam bahasa Ibraninya ada yaitu reshit dan bikurim. Yang keduanya itu sama-sama bicara dengan pengertian yang sama, itu tentang quote and quote yang pertama dari hasil yang diterima oleh umat Tuhan. Pak, pertanyaan gini Pak, apa yang dimaksud dengan buah sulung dan seberapa besar persembahan buah sulung itu sendiri? Pertanyaan berikutnya lagi, apa itu makna dari reshit dan bikurim? Bagaimana cara mempersembahkan buah sulung itu Pak? Nah gini, memang persembahan buah sulung, hari-hari ini tuh menjadi isu yang sangat hangat. Dan pembicaraan mengenai persembahan buah sulung itu cenderung menuju ke hal-hal yang negatif. Nah, sehingga orang menjadi antipati dan menjadi enggan untuk berbicara tentang persembahan buah sulung. Padahal buah sulung yang pertama itu adalah berbicara tentang 1 dari 7 hari raya. Jadi kan hari raya yang pertama dimulai dari Paskah, kemudian roti tidak beragi. Maka yang ketiga itu adalah persembahan buah sulung. Nah, di mana hari raya ini merupakan nubuatan tentang apa yang terjadi pada Perjanjian Baru. Paskah kita tahu yang sebentar lagi kita akan rayakan. Nah, itu berbicara tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan buah sulung yang ketiga ini berbicara tentang pada hari yang ketiga Tuhan Yesus akan dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, oleh sebab itu perayaan buah sulung sebenarnya memuat nubuatan tentang apa yang akan terjadi pada hari-hari yang ada dalam Perjanjian Baru.
yakni tentang kebangkitan daripada Kristus dari antara orang mati. Rasul Paulus pernah berkata begini, yang aku kehendaki ada dua. Yang pertama, bersekutu dalam penderitaannya, dan yang kedua, mengalami kebangkitan, dalam kuasa kebangkitan. Nah, kalau kita kemudian menafikan pengertian daripada buah sulung dan kita pisahkan buah sulung ini hanya sebagai persembahan aja, segelintir uang aja. Nah, kita perlu kembali lagi lah. Jadi tolong jangan dilihat buah sulung itu sebagai persembahan, tapi lihat buah sulung itu sebagai firman Tuhan. Yang dimana Tuhan pernah mengajarkan kepada kita gini, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan itu tidak pernah berlalu. Nah, kembali lagi ya kepada buah sulung ya. Nah, buah sulung kali yang pertama itu tercatat itu dalam Kejadian pasal 4 ayat 4. Karena pada waktu Kain dan Habel mempersembahkan persembahan, maka Habel mempersembahkan yang sulung, yaitu ternak sulungnya. Dan buah sulung ini, nah itu terus ada sampai dengan perjanjian baru. Nah, di mana kemudian Kristus bangkit dari antara orang mati yang masih belum digenapi. Nah, satu waktu nanti maka kita pun juga akan menggenapi. Karena Alkitab berkata begini, pada waktu sangkakala Allah terakhir itu ditiup, maka yang pertama, orang-orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Loh, kebangkitan ini kan bicara soal buah sulung, Pak. Kalau mamanya kita sekarang mau bilang, oh buah sulung itu produk perjanjian lama, rasanya kita mesti kemudian melihat kembali itu nubuatan-nubuatan dalam Alkitab. Dan yang kedua, maka dikatakan kita yang masih hidup, kita akan diubah dalam sekejap untuk menjemput Kristus di awan-awan yang permai. Nah, Kristus disebut di dalam perjanjian baru sebagai buah sulung. Dan setelah buah sulung itu dibangkitkan, maka giliran kita yang akan dibangkitkan. Nah, dengan kata lain, maka buah sulung itu bukan hanya ada di perjanjian lama, tapi buah sulung juga ada dalam perjanjian baru. Nah, yang menjadi perdebatan yang akhirnya itu ke arah yang negatif adalah pada waktu kemudian dipertanyakan, berapa besar sih? Berapa besar sih jumlah daripada buah sulung yang harus kita persembahkan? Nah, bahkan ada yang berkata begini, seluruhnya. Nah, karena tafsiran daripada Alkitab mengajarkan kita untuk seluruhnya. Dan apa akibatnya? Nah, ini dampak daripada pengajaran itu, nah mengakibatkan timbulnya lah goncangan-goncangan. Karena biar bagaimanapun ya, ini bukan bicara soal iman. Karena gini, saya percaya ya, yang namanya dosa atau hamartia, itu artinya adalah missing the target. Jadi firman ini gini, dia nggak boleh ditambahin, dan dia tidak boleh dikurangi. Nah, sekarang kalau kita tanya, berapa besar sih? Nah, mari kita buka Alkitab. Di dalam Imamat pasal 23 ayat yang ke-10. Nah, maka saya bacakan dulu dalam terjemahan bahasa Indonesianya ya. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya berkata begini. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Nah, jadi kata seberkas di sini diambil dari kata asyaf. Asyaf itu artinya itu satu ikat, satu bendel. Nah, mari kita akan lihat dalam bahasa aslinya. Nah, kata asyaf ini yang merupakan buah sulung. Nah, maka kata
sejumput atau seberkas itu diambil dari kata omer. Jadi dalam dictionary definition-nya, nah dia menggunakan kode H Hotel 6016. Apa artinya? Nah, asyaf itu atau omer, a dry measure of 1/10 eva. Jadi banyaknya, nah 1 omer itu sama dengan 1/10 eva. Yang kira-kira atau kurang lebih 2 liter. Nah itulah arti daripada seberkas atau sejumput. Nah mengapa kita kemudian memberikan persembahan daripada buah sulung? Nah ini ada ceritanya, Ben. Kita mesti mengerti latar belakang sejarahnya. Jadi pada waktu Tuhan itu mengutus Musa ke Mesir, maka Tuhan berkata begini, Musa kasih tahu kepada Firaun supaya mereka mengizinkan Israel untuk beribadah kepadaku, kata Tuhan. Karena Tuhan akan membawa Israel keluar dari tanah Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, gitu. Nah maka pada waktu kemudian Israel keluar dari Mesir, nah Tuhan tuh pesan kepada Israel, nanti kalau kamu sudah menikmati tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, maka kamu harus memberikan seberkas saja. Sebagai persembahan unjukan, wave offering, yang kamu taruh dalam bakul, dan kemudian kamu harus angkat di hadapan Tuhan. Dan kemudian kamu harus membuat pengakuan. Nah pengakuannya kurang lebih begini ya. Mereka harus berkata gini, Tuhan, dulu kami adalah pengembara dan kami menjadi budak di Mesir. Orang tua kami menjadi budak, kakek nenek kami semua budak. Tapi Tuhan telah melepaskan kami dengan tangan yang kuat. Dan Tuhan telah membawa kami untuk masuk ke dalam tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan sekarang kami telah menikmati semua janji Tuhan. Yang Tuhan janjikan semua telah digenapi. Dan sebagai bentuk pengakuan dan ucapan syukur, maka kami membawa persembahan ini, yaitu seberkas yang kami berikan sebagai persembahan unjukan. Jadi pertanyaannya, apakah semua? Loh, yang dimaksudkan dengan semua yang tercatat di dalam Amsal pasal yang ketiga, karena Reshit dan Bikurim nanti dijelaskan oleh Pak Robert, itu bukan hanya hasil tanah aja, tetapi juga ada dari binatang. Jadi gini kan ya, hasil tanah itu ada 2, Ben. Jadi gandum, biji-bijian, dan kemudian ada buah-buahan. Nah kemudian yang ketiga itu ada dari ternak. Jadi kata bawalah seluruh hasil pertama dari penghasilanmu, artinya adalah kita harus membawa seluruh persembahan dari yang pertama biji-bijian, yang kedua dari buah-buahan, yang ketiga itu dari binatang, dari ternak. Jadi bukannya kemudian kita harus memberikan seluruh itu, seluruh penghasilan kita, ya. Jadi ingat bahwa hamartia atau dosa itu adalah missing the target. Kita nggak bisa kemudian menambahi, kita juga nggak bisa mengurangi. Nah, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-22 dan 23, maka dicatat, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi, setiap kali kita membawa persembahan buah sulung, maka kita mengingat janji Tuhan bahwa satu waktu nanti kita akan juga dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Jadi saya kurang sepakat dengan pengertian bahwa buah sulung, nah itu hanya berbicara
di perjanjian lama saja. Saya juga kurang sepakat kalau buah sulung itu hanya bicara soal persembahan saja. Tapi saya sepakat bahwa buah sulung itu adalah ungkapan rasa syukur kita. Buah sulung adalah mengingatkan kita kepada kematian Kristus dan kebangkitan Kristus daripada antara orang mati. Jadi bukan hanya nominal ya Pak ya. Buah sulung bukan hanya bicara nominal, tapi lebih kepada point view-nya pengakuan bahwa dulu kami begini, sekarang ini semua karena Tuhan. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan berdebat lagi ya. Bagaimana dengan... Ya, jadi bagi umat perjanjian lama, di dalam Alkitab perjanjian lama, mereka mengerti, ini kita sedang bicara soal persembahan, kemudian kita pertajam, kita sedang angkat tema, topiknya itu buah sulung, first offering kita. Nah, di dalam perjanjian lama sudah ada satu konsep. Jadi ini saya pelajari, saya teliti kembali, saya melihat dari beberapa catatan seperti dari Kindle, dari Larry Burkett, dan ada beberapa catatan David Crotau ini menulis tentang persembahan, tentang persepuluhan, bahkan ada tentang first offering. Jadi kita melihat bahwa di dalam perjanjian lama mereka mengenal, khususnya tentang buah sulung, mereka mengenal satu istilah yang dalam bahasa Ibrani disebut resit. Jadi resit itu menurut catatan yang saya teliti itu mengatakan bahwa resit itu adalah hasil pertama yang misalnya tanaman tadi pohon apel. Jadi hasil pertama yang tiba-tiba akhirnya tumbuh jadi buah. Buah mulai bertumbuhan gitu datang. Dan kemudian yang pemilik buah sulung ini, pemilik pohon ini kemudian melihat itu dan mereka udah ada konsep itu, prinsip itu yang namanya resit. Mereka mengerti itu bahwa mereka harus memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Jadi inilah yang mereka lihat, lalu yang terbaik, yang matang, yang udah ready itu diplak, dipetik. Inilah yang jadi buah sulung mereka. Tapi ini masih namanya resit. Kemudian next step adalah yang kedua, ini resit ini mulai dibawa ke imam. Di bait suci, dipersembahkanlah ini kepada imam di bait suci. Nah, waktu mempersembahkan resit ini kepada imam, itulah yang mereka sebut namanya bikurim gitu. Jadi ya saya juga agak sesuatu yang baru bagi saya pribadi waktu kami sama-sama mempelajari hal ini, karena saya melihat bahwa dua kata ini seolah-olah dianggap sinonim. Memang sama-sama kalau diterjemahkan seperti buah sulung atau hasil pertama yang dari persembahan yang mau hasil pertamanya. Nah, itu yang diterjemahkan sebagai first fruit atau buah sulung. Kelihatannya seperti sinonim, seperti sama-sama hasil pertama yang mau dipersembahkan, tapi yang bedanya adalah yang awal itu adalah resit, itu prinsip. Kalau dalam istilah kita sekarang ini teologianya ini, pengertiannya ini, resit ini, udah tertanam di otak mereka ini resit. Harus memberi. Ini bagian dari ibadahnya. Nah, waktu diantarkan itulah saya baca itu namanya bikurim. Ya. Nah, itu jadi saya melihat bahwa dan kemudian ya hal berikutnya tentu tadi ada pertanyaan seberapa besar saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Bambang, karena dalam Alkitab pun di situ dengan jelas mengatakan di kitab Imamat 23 ayat 10 dan 11 khususnya ini berkata, kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam dan seterusnya. Jadi kita melihat bahwa di semua catatan di perjanjian lama tentang buah sulung, sepertinya tidak ada statement yang mengatakan bahwa harus membawa itu keseluruhannya. Ya, tidak ada statement seperti itu, tetapi ada seberkas jemput. Ini menjadi wave offering, persembahan yang diayun di hadapan Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur bahwa ini dari Tuhan, dan kami kembalikan kepada Tuhan sebagai bentuk hormat, ucapan syukur. Jadi kembali Ben, ini bukan ritual,
tapi ini relation, hubungan dengan Tuhan. Kira-kira seperti itu Pak Edi. Saya ingin sedikit menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Robert. Jadi di dalam Nehemia pasal 10 ayat 36 sampai dengan 38, nah maka di sini dicatat, di samping daripada persembahan buah sulung, ada juga persembahan-persembahan yang lain. Nah ya, saya bacakan ya. Ayat 36, pun kami akan membawa ke rumah Allah kami, yakni kepada para imam yang menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami, anak-anak sulung kami, anak-anak sulung ternak kami, seperti tertulis dalam kitab Taurat, juga anak-anak sulung lembu kami, dan kambing domba kami, dan tepung jelai kami yang mula-mula, dan persembahan-persembahan khusus kami, dan buah segala pohon, dan anggur, minyak akan kami bawa kepada imam, ke bilik-bilik rumah Allah kami, dan kepada orang-orang Lewi, akan kami bawa persembahan persepuluhan dari tanah kami, karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan-persembahan persepuluhan di segala kota pertanian kami. Nah, jadi yang namanya persembahan buah sulung nggak semuanya, karena ada persembahan perpuluhan, ada persembahan yang lain loh. Dan pengertian daripada persembahan buah sulung itu banyak. Jadi buah sulung ternak, buah sulung kemudian lembu, kambing domba, tepung jelai, pohon, anggur, minyak. Nah, jadi buah sulung tuh bukan cuman satu kali dalam satu tahun, enggak. Tergantung daripada penuaian hasil tanah itu, gitu. Dari hasil kebunnya. Cuman yang pertama aja tuh, yang kita kemudian persembahkan seberkas saja. Ini tambah menarik percakapan kita. Loh, ayat-ayatnya kan ada, bisa dilihat aja sendiri. Iya benar Pak. Iya, dari Alkitab kita nggak bisa lari dari situ kan. Kalau dari Pak Robert dari penjelasannya, terminologinya mereka jelas, itu bicara mengenai pengertian apa tadi, Rasyid dan Bikurim. Tapi begitu dilakukan, Itu jadi bikurim. itu jadi bikurim. Artinya kan Tuhan bisa nggak arti kita sepakat sama. bilang ngomong Artinya Tuhan nggak sama. butuh kalian cuma Sama-sama tahu artinya teori. buah sulung gitu. Iya, sama-sama buah sulung. Tapi kan kita lagi loh, terminologinya tahu nih orang Israel, Rasyid. Begitu diberikan beda nih. Bikurim. Istilahnya Begitu bikurim. di tangan imam. Jadi maksud saya bisa nggak sih Pak? Bisa jadinya begini. Tuhan tuh nggak mau cuma kita ngerti secara terminologi, tapi ayo lakukan. Iya dong, Ya, pastilah. Gimana Pak Edi? ya itulah. Buah sulung itu harus jadi gaya hidup. Tetap di dalam kehidupan kita. Karena buah sulung itu adalah apa yang awal, yang mula-mula, yang memang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai anugerah dan berkat. Nah, tinggal kemudian kita itu memang harus memiliki gaya hidup, bersyukur dan mengakui. Kan buah sulung ini pengakuan sebetulnya. Mengambil seberkas dari catatan apa yang disampaikan oleh Imamat pasal yang ke-23, dari apa saja yang kita itu kemudian peroleh. Seberkas itu kita ambil dan kemudian diunjukkan kepada Tuhan sebagai satu korban. Itu yang tadi disebut dengan bikurim. Bahwa apa yang kami peroleh semua ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebisaan kami, tetapi oleh karena berkat Tuhan lah. Tadi Pak Bambang sampaikan dari doa orang-orang Israel pada waktu dia datang dengan korban unjukan itu. Dulu kami pada waktu ada di Mesir hidup sebagai budak. Sampai akhirnya Tuhan memberikan tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya. Nah, ini kami sekarang sudah memperoleh hasilnya, diunjukkan. Dan itu adalah satu pengakuan kepada Tuhan, di mana ini loh, tahun ini Tuhan memberkati saya dengan ini. Inilah waktu ini Tuhan memberkati saya dengan ini. Dan pada waktu diberkati lagi, ini Tuhan berkati. Hitunglah berkat kita itu satu persatu di hadapan Tuhan. Dan kalau kita bisa ngitung berkat itu, kita akan melihat bahwa hari demi hari Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Sekali lagi bahwa buah sulung, jangan dipikir tentang
uang ataupun tentang besaran materi dan sebagainya. Itu adalah sebuah korban unjukan pengakuan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita melayani misalnya di daerah-daerah, khususnya di pedalaman-pedalaman, di desa-desa, kadang mereka membawa persembahan buah sulung bukan uang. Tetapi ada kalanya, Komoditi itu. misalnya kalau mereka itu panen padi, kan nggak mungkin cuma satu lahan padi itu diberikan kepada kita, itu nggak mungkin itu. Dia biasa bawa mungkin cuman beberapa istilahnya itu kaleng, berapa kaleng itu dipersembahkan sebagai korban bahwa semua ini berkat dari Tuhan. Itu adalah sebuah pengakuan di hadapan Tuhan. Kalau mereka panen misalnya dari pohonnya, entah itu kelapa dan sebagainya, ya itu yang dibawa. Bukan berarti satu kebun itu kita kemudian ambil semua. Iya. Nah ini konsep yang kemudian diajarkan sebetulnya oleh Tuhan, dan itu harus jadi gaya hidup dalam kehidupan kita. Mengakui bahwa berkat itu berasal dari Tuhan. Ini menarik loh Bapak Ibu Saudara. Tadi Pak Bambang berkata bahwa buah sulung itu nggak sekali setahun saja. Tergantung daripada hasil yang dihasilkan oleh usaha atau yang dihasilkan oleh tanah. Ya kalau Bapak Ibu Saudara bidang properti, bulan ini lakunya banyak, ya udah kasihkan. Kalau Bapak Ibu Saudara bulan depan pertanian cabai, bulan depannya pertanian ini, ya berarti setiap bulan ada persembahan buah sulung. Itu loh Pak Bu. Iya kan Pak, ya betul. Seberkas. Yang penting itu ada pengakuannya. Karena kalau nggak mengakui ya sama aja, gue kasih persembahan, ini karena kemampuanku, ini karena keahlianku. No, maka mari kita rubah mindset kita bahwa persembahan buah sulung itu seberkas dan tidak hanya satu kali dalam setahun. Tergantung daripada komoditi apa yang dihasilkan pada waktu itu, dan yang pertama, hasil yang pertama yang terbaik itu kita berikan dan ada pengakuan di hadapan Tuhan. Menarik ya Bapak Ibu Saudara, jadi clear ya, clear. Nggak ada lagi simpang siur, nggak ada lagi berita ini clear. Sudah jelas. Ya. Nah sekarang pertanyaan yang ketiga nih, mungkin buat mungkin ke Pak Edi. Gini Pak, kalau kita baca nih kitab Maliaki ya Pak ya, maka kita melihat bahwa Tuhan tuh bukan hanya menegur umat karena mereka membuat persembahan yang cacat, binatang yang buta, binatang yang timpang dan tidak layak. Nah ini Tuhan marah karena ini merupakan satu sikap yang diberikan oleh bangsa Israel, di mana mereka itu memberi bukan menghormati, tetapi quote and quote hanya sekedar, sudah saya beri kok. Kan begitu ya. Tidak dengan rasa hormat, tidak dengan rasa takut akan Tuhan, dan tidak ada apalagi ucapan syukur. Seolah-olah ya Pak, quote and quote, ya udah saya beri aja, kan begitu. Tetapi Pak, pertanyaannya gini. Ini mungkin pertanyaan yang juga ditanya oleh pemirsa, oleh banyak gereja. Pertanyaannya, apakah persembahan buah sulung itu masih relevan di zaman sekarang ini, di zaman now? Apakah mungkin tanpa sadar, ya mungkin ini juga pemikiran banyak orang, bahwa kita sedang jatuh dalam pola yang sama dalam kitab Maliaki itu sendiri. Sehingga kita memberi itu kadangkala ya udahlah gue beri aja cukup kok. Yang penting saya memberi, saya beribadah, yang penting kan hati. Kan itu zamannya sekarang begitu Pak. Silakan Pak. Ya, persembahan buah sulung di zaman modern ini relevan. Karena kembali yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, persembahan buah sulung ini tidak hanya berbicara tentang apa yang terjadi dalam perjanjian lama, yaitu orang datang dengan rasa syukur, kemudian membawa seberkas sebagai korban unjukan. Tetapi ini juga berbicara tentang kebangkitan, berbicara tentang Kristus yang kemudian diucapkan, disampaikan di dalam perjanjian baru. Setiap kita membawa persembahan buah sulung, maka kita itu akan terus diingatkan bahwa satu waktu kelak kita ini akan juga dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Sehingga esensi teologisnya itu harus kemudian dilakukan.
Gimana mungkin Pak Bambang? Kita mesti mengerti bagaimana kita itu memperoleh hidup yang kudus dan bagaimana pengudusan diri kita sendiri. Ya. Jadi dari sejak konsep perjanjian lama, maka Tuhan berkata gini, kamu kudus karena aku kudus. Jadi kekudusan itu adalah anugerah, di mana Tuhan itu akan mengampuni dosa-dosa kita dan Tuhan akan menguduskan kita. Nah, di dalam perjanjian baru, di dalam Efesus pasal yang kelima, maka Tuhan berkata begini, bahwa Tuhan Yesus menguduskan dirinya untuk gerejanya, supaya gereja itu kudus, tidak bercacat, tidak bercela, dan tidak bernoda. Dengan kata lain, kekudusan daripada gereja kita peroleh karena kepalanya adalah kudus, sehingga tubuhnya kudus. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita menguduskan kepala? Kan begitu. Supaya seluruh tubuh itu kemudian kudus. Dan bagaimana Kristus itu menguduskan dirinya. Nah, di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-16 itu mencatat begini kan. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabangnya juga kudus. Jadi, pada waktu kita menguduskan buah sulung yang pertama, maka yang lain itu akan dikuduskan. Pada waktu kita menguduskan Kristus yang adalah buah sulung, maka kita juga akan memperoleh kekudusan daripada Kristus yang adalah buah sulung. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah relevan? Sangat relevan. Karena tanpa kita menguduskan Kristus dalam hidup kita, dalam hati kita, maka kita nggak akan beroleh kekudusan itu. Nah, hal yang kedua, di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-4, maka dicatat begini kan, Habel mempersembahkan korban yang lebih baik berdasarkan iman. Jadi karena iman, Habel itu mempersembahkan persembahan yang lebih baik. Dengan kata lain, buah sulung itu bukan berbicara tentang seberkasnya, bukan bicara soal 2 liternya, bukan berbicara soal gandumnya, jelainya, binatangnya. No. Buah sulung itu berbicara tentang ukuran iman yang kita miliki. Karena Tuhan berkata bahwa kamu hidup karena kasih karunia. Kamu diberkati karena kasih karunia. Kamu berhasil, kamu menjadi kaya karena kasih karunia. Nah, pertanyaannya, apakah kita mau mengakui campur tangan Tuhan dalam hidup kita? Buah sulung itu adalah bentuk pengakuan dan bentuk ucapan syukur. Tuhan, kalau saya seperti ini bukan karena saya hebat loh, tapi karena Tuhan itu adalah Allah yang setia. Tuhan janji, Tuhan akan membawa saya untuk masuk ke tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tuhan janji kalau saya percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Dan sekarang saya ngalami itu semua. Saya saksi bahwa Tuhan tidak pernah berbohong. Oleh sebab itu saya bawa nih korban ucapan syukur. Jadi orang yang tidak mau atau menolak sesat, cara cari duit, loh dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti bahwa Alkitab berkata, mengucap syukurlah senantiasa. Jadi jangan dibilang, produk perjanjian lama udah nggak laku lagi. Rasanya kita perlu belajar lagi. Nah, di dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang keempat, kembali kan, bahwa Habel mempersembahkan karena dia rindu untuk kembali ke Taman Eden. Oleh sebab itu kata korban, kembali lagi kan diambil dari kata karai, yang artinya to draw near, datang mendekat. Jadi orang yang membawa persembahan buah sulung seperti Habel adalah orang yang memiliki kerinduan untuk kembali kepada Tuhan. Orang yang memiliki kerinduan untuk dekat dengan Tuhan.
apakah relevan? Come on, cobalah, mikir sendirilah. Kamu perlu nggak dekat dengan Tuhan? Kalau kamu merasa kamu perlu dekat dengan Tuhan, jangan salahkan buah sulungnya. Tapi mari tinggalkan semua perdebatan yang ada, tinggalkan kemudian seluruh kontroversi yang ada, buka Alkitab, baca, dan selidiki dengan benar. Maka saya percaya, kamu akan menemukan esensinya. Dan yang terakhir, buah sulung itu berbicara mengenai rasa hormat. Apakah kemudian kita itu menghormati Tuhan? Kalau kita menghormati Tuhan, maka kita akan mengikuti apa yang kemudian Tuhan firmankan kepada kita. Dan saya percaya, pada waktu itu Tuhan akan berkata kan, aku akan datang kepadamu, dan aku akan memberkati kamu. Oh, luar biasa. Gimana Pak Robert? Iya, jadi pastilah sangat relevan. Ya, apa alasannya tidak relevan gitu? Kita balik bertanya. Nah, kalau kita merasa tidak relevan, apanya yang tidak relevan gitu? Karena dari awal kita ngerti dan telah membangun sebuah konsep yang bukan konsep buatan kita, tapi memang itu yang dikatakan dalam Alkitab firman bahwa persembahan, apapun itu namanya, persembahan itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Termasuklah kalau kita masuk ke buah sulung, dan bahkan kita juga bawa persembahan persepuluhan kita, ucapan syukur kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita mengatakan, menuding bahwa ini tidak relevan. Hanya orang-orang yang mungkin tidak punya hati, ya, tidak mengasihi Tuhan, tidak punya hati di situ, itu yang mungkin bermain di situ dan mengatakan tidak relevan, udah out of date, kemudian itu zaman perjanjian lama, ini tidak lagi dipakai di perjanjianmu, tidak. Karena kalau kita melihat ya, tadi Bapak banyak bicara dari kitab Maliaki. Apa yang terjadi di dalam kitab terakhir di kitab Maliaki itu? Ini kitab Maliaki ini kan kitab yang ditulis setelah mereka kembali dari pembuangan. Ini yang disebut dengan post-exilic period. Jadi sebuah periode yang terjadi setelah pasca pembuangan mereka pulang, rupanya keadaan kehidupan rohani mereka merosot semua. Kehidupan rohaninya turun, mereka tidak lagi seperti sebelumnya. Makanya di pasal 1 banyak berbicara tentang kehidupan orang Israel, umat Tuhan yang pulang dari pembuangan itu, yang kehidupan rohaninya sudah sangat tidak bermutu lagi gitu. Yang diperparah lagi di pasal 2, Tuhan marah dengan para imamnya kan. Tuhan marah dengan para imamnya. Tuhan sampai di ayat-ayat itu malah mengatakan bahwa jangan sampai nanti berkatmu, kata Tuhan, diubah menjadi kutuk gitu. Jadi gak main-main, artinya kembali di pasal 3 kalau kita melihat baru diangkatlah tentang persembahan persepuluhan. Artinya Tuhan mau kita kembali mendekat. Tuhan mau kita kembali punya hubungan dengan Dia. Kita bangun mezbah, kita bawa persembahan kita. Jadi kalau saya melihat salah satunya buah sulung. Jadi tidak salah. Bahkan saya pikir sangat relevan kalau kita soal besar kecilnya itu kembali berpulang pada pribadi kita masing-masing lah. Kan gitu. Tapi Alkitab hanya mengatakan bahwa kita membawa persembahan itu ditulis memang seberkas tadi kan sudah dijelaskan, seberkas. Malah di dalam istilah ibadah tadi ada salah satu istilah yang bicara persembahan yang di set apart itu. Persembahan yang di set apart, yang dikhususkan kepada Tuhan. Itu persembahan itu malah persembahan yang dari hewan, yang diambil dari ususnya, dari bagian-bagian tubuhnya, dibakar, diletakkan di telapak tangan loh. Berapa pertanyaan saya sekarang, berapa besar telapak tangan kita? Artinya ada limit yang dibicarakan di situ. Ada limit yang artinya Tuhan juga bukan Tuhan yang begitu kejam yang meminta persembahan dalam nominal, dalam jumlah barang. Lebih kekuatan kita. Iya, gitu ya. sejemput, segenggam tangan katanya. Itu very clear ya. Jadi saya pikir mungkin ya itulah salah satu dari pemikiran.
Ini menarik loh ya Bapak Ibu Saudara. Ini sangat menarik, sangat clear. Kenapa point view daripada buah sulung ini jangan diperdebatkan nominalnya, jangan diperdebatkan apa-apanya, tetapi tadi sudah dijelaskan dengan sedemikian rupa. Poinnya itu menghormati Tuhan, menghormati Tuhan. Kalau tadi memberi dasarkan iman, nah pertanyaannya bagi yang meragukan, apakah masih relevan? Pertanyaan saya balik, mungkin kita bisa balik tanya, emang ada firman Tuhan yang gak relevan sampai sekarang? Kalau kita ragukan, oh ini gak relevan, berarti Alkitab itu gak 100% firman Tuhan. Tapi kalau kita mengakui Alkitab dari Kejadian 1 sampai pasal yang Wahyu pasal 22, ayat 21 ditutup, maka semuanya itu masih relevan sampai hari ini. Clear? Jadi nggak ada lagi pertanyaan, emang masih relevan perpuluhan, emang masih relevan memberi, emang masih relevan buah sulung. Saya balik tanya nih hari ini buat kita, emang ada firman Tuhan yang nggak relevan? Tanpa kita sadari kalau kita meragukan itu, kita sedang meragukan kebenaran firman Tuhan yang ada kita punya itu. Dan tanpa kita sadari, kita sedang tidak menghormati Tuhan itu sendiri. Sekarang apa yang kita dengar? Tadi bapak-bapak para narasumber berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita banyak mendengar firman Tuhan, mungkin kami di sini percaya kita tidak akan ragu dengan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan firmankan. Kalau tadi dijelaskan bahwa setiap pemberian itu Tuhan gak take over secara pribadi, tetapi itu merupakan satu alasan mungkin buat Tuhan untuk kita bisa diberkati lagi oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan perampok ya Pak ya? Bukan. Tuhan itu udah dia memberkati kita cuman kasih sejumput, ya kan, seberkas, diberkati lagi sama Tuhan. Pun itu masih ragu, masih nanya. Udahlah ya, hari ini kita rubah paradigma kita berpikir. Dan ini pertanyaan keempat mungkin ke Pak Robert. Lebih cocok Pak Edi atau Pak Bambang ini. Oh ke Pak Edi lagi. Oke lah, baik. Gak pas. Baik, ini mungkin ke Bapak ya. Bapak ini kan gembala ya Pak ya. Tunggal nih. Dalam konteks kita nih gereja, GBI Keluarga Besar Medan Plaza. Nah kita perlu ya memahami bahwa hal ini nih mengenai buah sulung ini kita perlu memahami dengan sangat jelas supaya tidak ragu-ragu dalam memberi, juga kita tidak ragu dan kita bisa memberi dengan tadi yang dibilang Pak Bambang 10 itu baru itemnya dan masih banyak ada lagi yang lain. Dan pertanyaannya gini Pak, bagaimana mekanisme kita mengumpulkan persembahan buah sulung di keluarga besar GB Medan Plaza dan bagaimana pengelolaan serta penggunaannya yang diatur agar tetap selaras dengan prinsip akuntabilitas dan tujuan rohani yang alkitabiah. Silakan Pak. Iya, di Gereja Betel Indonesia Keluarga Besar GB Medan Plaza, kita itu memang mengajarkan dan kemudian memberikan pengertian supaya semua jemaat dan pengerja ini kemudian membawa persembahan yang disebut dengan persembahan buah sulung, karena kita mengajar supaya persembahan ini menjadi persembahan yang merupakan gaya hidup di dalam kehidupan. Jadi cara kita memberi persembahan buah sulung itu tidak di awal daripada tahun, tetapi kita itu memberikannya tepat pada waktu perayaan daripada Hari Raya Buah Sulung. Nah, kapan perayaan daripada Hari Raya Buah Sulung? Kalau kita lihat nubuatan daripada Alkitab, dari masa raya yang dicatat dalam Imamat pasal yang ke-23, dan kemudian dengan apa yang tertulis dalam Perjanjian Baru, maka setiap kita merayakan hari kebangkitan Kristus, yaitu tepat di perayaan setelah Jumat Agung, hari Minggunya, maka itulah waktu bagi kita untuk kita itu kemudian membawa persembahan buah sulung kita. Jadi kita bisa kumpulkan misalnya kalau kita udah diberkati, kita saya mau berikan persembahan buah sulung, kita bisa berikan di waktu yang seperti itu. Atau kalau ada biasanya jemaat yang kemudian memberi, ini saya diberkati, misalnya di November, dia mau kasih silakan. Tapi itu biasanya dikumpulkan semuanya. Dan ini kita memang berdoa secara khusus bahwa ini adalah persembahan yang diunjukkan kepada Tuhan. Sebagai pengakuan bahwa Tuhanlah yang memberikan berkat, bukan karena kekuatan kita,
tetapi ini adalah anugerah daripada Tuhan. Nah, bagaimana cara kita kemudian mengelola persembahan buah sulung? Nah, ini nih yang paling penting sebetulnya. Karena kita tuh banyak kalau kita lihat ya di media sosial, kemudian di pesan-pesan firman dan sebagainya, yang jadi pembicaraan itu adalah ngumpulkan buah sulungnya, tetapi jarang kemudian membicarakan untuk apa sebetulnya persembahan buah sulung ini. Iya, betul. Nah, kalau di kita udah bertahun-tahun sebetulnya kita itu udah melakukan hal ini. Sejak Pak Bambang mengajarkan kepada kita konsep tentang buah sulung dan kemudian cara penggunaannya, maka ini kita lakukan. Dan ini adalah bukan hanya kebiasaan, tetapi inilah nilai-nilai daripada pengertian Alkitab yang kita kemudian bisa lakukan. Nah, bagaimana cara gereja kita menggunakan persembahan buah sulung? Persembahan buah sulung setelah itu semua dikumpulkan, berapapun nilainya, maka ini kemudian dipakai untuk memberkati para imam. Karena kalau kita membaca dalam Yeskel 44 ayat yang ke-30, maka ayatnya itu cukup jelas. Dan yang terbaik dari buah sulung apapun dan segala persembahan khusus dari apapun, dari segala persembahan khususmu adalah bagian imam-imam, juga yang terbaik dari tepung jelaimu harus kamu berikan kepada imam supaya rumah-rumahmu mendapatkan berkat. Bukan hanya satu imam loh. Artinya bukan kalau saya kemudian mohon maaf ini sebagai gembala sidang maka semua untuk saya. Nah, itu di kita itu nggak ada seperti itu. Tapi di kita memang dikumpulkan, baru kita kemudian mulai duduk bersama melihat siapa kemudian yang kemudian perlu untuk kemudian mendapatkan buah sulung. Nah, kalau angkanya besar, kita bisa kemudian memberkati para imam yang melayani di kita, para full timer, dan kemudian orang-orang yang bertugas dalam pelayanan sebagai orang-orang yang menyerahkan hidupnya sepenuh waktu. Kita lihat, mereka belum punya rumah misalnya, tempat tinggal. Maka dari buah sulung ini kemudian kita mulai memberikan tempat tinggal. Dan kalau mereka udah keluar, bukan balik ke kita loh ini rumah. Itu memang untuk dia itu. Jadi artinya bukan kayak sewa terhadap gitu, gereja, hak pakai, tidak. Itu hak milik memang milik mereka. Kalau mereka mau kemana aja ya, itu memang milik mereka. Kalau kemudian kita lihat mobil, kebutuhan tentang mobil, maka kita kemudian berikan. Dan kita selalu satu persatu itu kemudian lihat dan putuskan itu secara bersama-sama. Dan itu tidak digunakan untuk operasional. Bahkan tidak digunakan untuk hal yang lain. Memang itu adalah berkat yang diperuntukkan kepada orang-orang yang melayani sepenuh waktu di dalam gereja. Nah, ini gambaran daripada buah sulung dalam keluarga besar GBI Medan Plaza. Sampai hari ini kita lihat jumlah rumah, jumlah kemudian mobil dan sebagainya yang memang berasal dari buah sulung luar biasa. Sudah puluhan ya? Sudah puluhan lebih, Pak. Iya. Hanya kalau yang belum, ya tinggal tunggu waktunya. Cuman itu sebetulnya. Kalau sabar tunggu waktunya, ya pasti itu. Tidak mungkin tidak. Tunggu giliran ya, Pak. Tunggu giliran. Berarti tunggu kesetiaan ya, Pak ya? Ya, tunggu giliran aja. Karena memang itu hak atau sesuatu yang memang diberikan kepada para imam. Bukan hanya tercatat dalam Yehezkiel pasal yang ke-44 tadi yang diangkat oleh Pak Edi, tapi juga di dalam Nehemia pasal yang ke-10 ayat yang ke-39 juga mencatat bahwa hasil daripada buah sulung itu harus kemudian diberikan kepada para imam. Karena yang memberikan buah sulung berkata begini, kami tidak akan membiarkan rumah Allah kami. Supaya para imam itu bisa menjalankan kewajibannya dalam membakar korban yang benar, supaya korban itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saya mau tambahkan sedikit
mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Edi. Hari-hari ini kalau kita membuka media sosial di medsos, itu banyaklah serangan-serangan yang ditujukan kepada gereja khusus mengenai dua hal ini, yaitu persembahan buah sulung dan kemudian persembahan persepuluhan. Nah, pertanyaannya, mengapa? Mengapa persembahan ini? Karena kalau kamu lihat ya, di dalam kitab Daniel, maka dinubuatkan bahwa pada hari-hari terakhir, tentara daripada yang jahat itu akan menajiskan setiap korban itu yang ada di rumah Tuhan. Nah, mengapa? Supaya banyak orang tidak lagi menghargai yang namanya persembahan. Ibadahnya tidak diusik. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Edi. Pada waktu Musa minta izin kepada Firaun untuk membawa Israel, maka Firaun berkata, bawa aja itu semuanya. Cuman jangan kamu membawa persembahan. Nah, kenapa? Karena kalau ibadah itu kemudian dikawinkan dengan persembahan, Tuhan hadir. Nah, kehadiran Tuhan ini yang akan kemudian menerangi setiap kebobrokan, setiap kegelapan, dan mengusir kuasa kegelapan. Di dalam kitab Maliahi juga terjadi hal yang sama. Bahwa sebelum Tuhan datang untuk kali yang kedua, maka Tuhan akan memurnikan para imam. Supaya, nah itu, Israel dapat mempersembahkan korban dan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan di pasal yang ketiga dalam kitab Maliahi, itu ditutup dengan ayat yang berkata seperti ini. Maka kamu akan melihat perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah. Nah, pertanyaannya, dari mana kita tahu yang satu beribadah atau tidak beribadah? Maka konteks daripada ayat yang ada di atasnya itu berkata bahwa orang yang beribadah adalah orang yang membawa persembahan di dalam ibadah mereka. Tapi orang yang tidak beribadah adalah orang yang percaya kepada Tuhan, tapi mereka tidak mau membawa persembahan. Jadi, pilihan. Mau dibawa perbedaan apa enggak gitu ya Pak ya? Anda mau di sisi mana waktu dibedakan? Yang beribadah atau tidak gitu ya Pak ya? Pak Robert mungkin bisa. Dari tadi diam aja deh. Gimana Pak Robert? Saya hanya mau remind, kita bicara persembahan apapun hari-hari ini, yang pertama relevan. Oke. Yang pertama relevan. Yang kedua, persembahan apapun yang kita bawa kepada Tuhan, ingatlah bahwa itu adalah ibadahmu. Itu adalah hubunganmu dengan Tuhan. Itu bukan rutinitas, tapi itu adalah relation kita dengan Tuhan. Saya pikir itu dari baik. Nah, termasuk buah sulung. Baik, ini menarik loh Bapak Ibu Saudara, tadi ada pertanyaan yang mungkin ini juga pertanyaan dari gereja-gereja lain bahwa dari siapapun itu GBI bagaimana pengelolaan buah sulung, dan sudah jelas diberitakan dengan jelas, data sudah jelas, dan tadi sudah disinggung, sudah dikatakan dengan jelas juga bahwa setiap kali persembahan buah sulung dikumpulkan, maka imam itu akan mendapatkan bagian dan menjadi hak milik, bukan Pinjam pakai. hak pinjam, hak pakai. Pinjam pakai. Pinjam pakai. Nah, kalaupun ya tadi quote and quote ada yang keluar, udah. Nah, ini mungkin pembelajaran buat bapak-bapak para gembala di luar yang menyaksikan. Anda mungkin gerejanya sudah diberkati Tuhan. Dari awal pertanyaan pertama sampai pertanyaan keempat ini sudah jelas pemaparannya. Ketika bapak-bapak gembala, ibu-ibu gembala, gereja Anda diberkati Tuhan. Mari kembali kepada Alkitab. Bahwa ketika persembahan buah sulung dikumpulkan, tadi Pak Edi sudah jelas berkata, bukan untuk gembala itu saja, tetapi untuk imam-imamnya. Bapak-bapak gembala yang diberkati, Anda bergereja, Anda diberkati. Bagaimana full timer Anda? Bagaimana imam-imam Anda? Sudahkah mereka juga diberkati? Atau minimal ya mengalami berkat yang sama lah, ya, tidak untuk sendiri. Karena apa? Karena pada waktu berkat itu ada, saya percaya
kalau gereja ini sudah lebih dari 33 tahun. Dan sampai hari ini ya Pak ya. Ya Pak, benar Pak ya? Sampai hari ini gereja ini konsisten. Setiap tahun pengumpulan buah sulung, maka itu dikembalikan untuk kesejahteraan imam-imam. Kalau Anda merasa diberkati dengan pelayanan, Anda merasa diberkati dengan kehidupan apa yang kami lakukan, yang dilakukan oleh bapak-bapak pemimpin, Anda boleh lakukan. Kalau gereja ini diberkati karena taat dengan firman Tuhan, maka kita percaya ya Pak, Tuhan yang sama juga bisa melakukan yang sama buat Bapak Ibu Saudara. Dan this is the last Pak, closing statement buat dari bapak-bapak semua. Ya Pak. Nah, jadi silakan Pak. Persembahan buah sulung itu adalah merupakan salah satu daripada hari raya, dan persembahan buah sulung itu adalah salah satu daripada begitu banyak persembahan. Nah, jadi kalau kita saja sudah tidak rela dengan persembahan buah sulung, bagaimana kita mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan? Jadi kalau ada orang itu berat mempersembahkan korban buat Tuhan, jadi isi kantongnya aja berat, saya nggak yakin dia bisa menjadi a living sacrifice. Nah, kenapa menjadi berat? Karena dia belum ketemu Tuhan. Kenapa dia belum ketemu Tuhan? Karena masih ada dosa yang memisahkan. Kenapa masih ada dosa yang memisahkan? Karena tidak ada korban yang kemudian mengangkat. Nah itu, dan tidak ada kerinduan untuk kembali. Nah, oleh sebab itu, closing statement saya, ibadah tidak bisa kemudian dipisahkan dengan persembahan. Bagaimana Pak Edi? Dari saya, biarlah semua orang-orang percaya itu memegang apa yang merupakan pembicaraan kita hari ini. Jadi persembahan itu adalah rasa hormat kita dan kasih kita kepada Tuhan. Dan yang kedua itu adalah ekspresi daripada iman kita itu kepada Tuhan. Kalau kita diberi kesempatan untuk memberi, mari kita memberi dengan sukarela. Dan juga bagi para hamba Tuhan, mari jangan berikan beban yang memang di luar daripada aturan-aturan kebenaran firman Tuhan. Karena apabila seseorang itu kemudian memberi oleh karena kemarahannya, memberi karena keadaan yang sangat sulit dalam keadaan terpaksa, mungkin bisa tidak lagi menjadi berkat, tetapi itu akan menjadi beban. Dan sekarang dunia ini perubahannya sangat cepat. Apa saja yang kemudian dibicarakan itu semuanya langsung bisa diketahui. Mari kita kemudian kembalilah dalam penerapan kebenaran yang sehat di dalam firman. Kiranya Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan pemaparan daripada Gembala Sidang Keluarga Besar GB Medan Plaza, Bapak Pendeta Daniel Edi Prayitno, di mana narasumber kita berkata bahwa bulan 4 merupakan waktu di mana diberi kesempatan kepada seluruh pengerja, seluruh jemaat untuk boleh mengumpulkan persembahan buah sulung. Mari Bapak Ibu Saudara, ini waktu yang terbaik untuk kita boleh kembali dekat dengan Tuhan. Persembahan buah sulung Bapak Ibu Saudara dapat dikumpulkan melalui rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara dengan menampilkan angka 15 atau menambahkan 15 di belakang nominal persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara, mari kita mengumpulkan, membawa persembahan buah sulung kita ke rekening yang telah tertera di hadapan Bapak Ibu Saudara atau di layar kaca Bapak Ibu Saudara dengan menambahkan 15 di belakang nominal persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Wow, ini percakapan yang luar biasa hari ini Bapak Ibu Saudara. Tema bicara buah sulung dan dari awal sampai akhir, maka closing statement juga begitu indah. Artinya persembahan itu bukan untuk diperdebatkan, tapi persembahan itu untuk dilakukan karena rasa hormat, tindakan iman, tindakan kasih kita kepada Tuhan. Nah, mulai hari ini, Bapak Ibu Saudara, janji sama Tuhan, gak mau berdebat mengenai persembahan. Amen. Kalau persembahan aja kita pelit, ya tubuh mungkin pasti gak mau. Dan hari ini mari, kita rubah paradigma kita memberi dengan sukacita, kita memberi dengan rasa hormat,
Dan biarlah Tuhan sendiri akan membalas kebaikan dengan kasih yang berlimpah-limpah. Saya Benjamin Sotang beserta seluruh narasumber yang bekerja pada hari ini dan seluruh kru yang ada memohon pamit di hadapan Bapak Ibu Saudara. Kita akan bertemu di dalam talk show berikutnya dengan tema yang tentunya juga menarik untuk diperhatikan, untuk diperbincangkan sehingga menjadi berkat buat kita semua. Namun sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, maka kita akan menutup dalam doa. Ya. Bapak siapa? Pak Edi, silakan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk apa yang kami dengar pada talk show leadership saat ini. Kami berdoa Tuhan berikan kemampuan kepada setiap kami untuk kami boleh menjadi pribadi yang rela untuk membagi, rela untuk memberi, bahkan kiranya pengertian-pengertian teologis kami dan pengertian-pengertian dalam pengalaman kami semakin dekat dengan Tuhan. Karena kami percaya lewat apa yang boleh kami persembahkan kepada Tuhan, maka itu menunjukkan kasih kami, menunjukkan ekspresi daripada iman kami kepada Tuhan. Kalau kami bersalah dalam masalah persembahan, baik itu persembahan buah sulung, persembahan persepuluhan, persembahan-persembahan yang lainnya, ampuni kami. Dan kiranya lewat talk show pada saat ini kami boleh diperbarui dan kami boleh memberi oleh karena kami penuh dengan sukacita karena Tuhan yang kami kasih dan kami cintai. Pakai setiap kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami bersyukur untuk kasih dan setia Tuhan. Terima kasih untuk para narasumber. Terima kasih untuk seluruh kru yang telah bekerja sehingga hari ini kami boleh diberkati lewat pertemuan-pertemuan talk show yang ada. Dan saat ini kami membuka hati kami. Kiranya berkat anugerah Tuhan menyertai kami. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa dan cinta kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus. Serta persekutuan yang manis daripada Roh Kudus yang akan menuntun setiap kita melangkah dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lainnya. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin.